First Universe, welcome to PMS Rebirth Talk 2024, where great things will always surround you. PMS Rebirth Talk will stay with you, giving exciting news and empowering you with so many discussions. Today weather is really cold, isn't it, Kai? Yeah, it is because the rainy season. But do you feel the same way as me? If the rainy day, it feels like supporting to be upset. Yeah, honestly, I've been feeling down and we're overthinking lately. Oh, what is causing you to overthinking it? Like assignment and the other things. I'm so tired of all the problems. I just want to get out of them. I've been really struggling about that. Oh, I see. Sometimes we are so hopeful that the problem will be solved quickly or our wishes will be realized immediately without considering what the time is the right time. But do you feel like that too? Like every time you have problem, you always think about it? Yes, but I don't want to drag out his sadness. Remember, Bit, we can overthink to reflect for a moment, but cannot drag out his sadness. Indeed, we have to get up because there will be no change if we just keep silent and take no action. That's right. Each phase has its own meaning and purpose. By understanding that you can grow into a stronger and wiser person through every challenge faced. Believe that every problem must have an answer. It's just a necessary way. And once again, I believe that every problem must have an answer. It's just that we don't know when the time will come. Really? Yeah, do you guys often feel the same way? Overthinking because of small things and not believing that everything will be beautiful in time? Let's talk about it today. Sure. I think it's fun to discuss things like this together, right? Absolutely. Why don't we just ask our speaker to join us now and dive in together? Let's go. But before we start, what about we shouting our tagline together? Sure. BSC World Talk 2024. Get ready, be updated. Never get bored with us. Oh, so next we are going to. Wait, Kai, I think you're really impatient until we forgot to introduce ourselves. Let's introduce ourselves, shall we? Okay, I will go first. Okay. Hello, Presenters. My name is Malvida Kaila as your host today, and I'm with my partner. Hey guys, my name is Tabitha as your host today. Okay, so for make it easier, let's switch to bahasa. 1, 2, 3. Halo Universe, jadi seperti yang udah kita tunggu-tunggu, hari ini kita akan membahas tentang Every Mystery Has Their Own Time. Benar banget nih, untuk episode kali ini kita kedatangan speaker yang berpengalaman. Langsung aja kita panggil Kak Vanessa. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Apakah sudah semangat untuk diskusi hari ini? Semangat banget dong, thank you ya udah diundang hari ini. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih kepada audiens, siapa sih speaker kita yang datang hari ini? Oke, halo guys, nama aku Vanessa, aku mahasiswa dari Presiden University, batch 2022, jurusan accounting. Oke, terima kasih ya Vanessa. Oke, daripada lama-lama, gimana kalau kita langsung aja ke sharing sectionnya? Ya boleh banget nih. Oh ya Kak Vanessa, dengar-dengar Kak Vanessa keterima di ISMA nih. Selamat ya Kak ya. Selamat Kak. Mungkin bisa diceritakan nih, gimana sih rasanya dan perjuangannya? Oke, ini tuh baru kemarin banget dapat pengumumannya, jadi euforianya tuh masih dapat. Thank you juga untuk selamatnya. Dan ini tuh adalah hal yang aku impikan dari pertama kali masuk ke kuliah. Waktu itu ngelihat di depan kampus kita itu kan ada banner tuh besar banget, ISMA Awardees 2023. Tuh bener-bener amazed banget, kayak wah ternyata bisa ya kita ke luar negeri untuk student exchange, dan ternyata fully funded juga. Dan sejak saat itu pingin ada desire untuk coba ISMA, dan puji Tuhannya keterima. Berarti dari awal ya Kakak ya? Ada keinginan tuh dari awal? Iya, actually karena waktu itu SMA itu kalian pernah tahu Raditya Dika kan? Oh iya, yang di Uni itu ya Kak? Yes, tapi dia itu kuliahnya juga di the University of Adelaide di Australia. Dan sejak saat itu aku tuh
kepingin banget coba kuliah di sana, tapi ya kalian tau lah ya, kalau ke Alps sih biaya sendiri mahalnya tuh Iya. luar biasa, jadi impossible buat aku waktu itu untuk coba S1 di sana. Dan ternyata dengan program Wisma aku dikasih kesempatan sama Tuhan buat coba kuliah di sana, student exchange 1 semester. Waduh, gak nyangka banget ya Kak ya. Iya. Mantap nih, keren banget kakaknya. Thank you. Gimana sih cara Kak Vanes membangun strategi untuk mendapat pencapaian ini? Kalau strategi sendiri dari awal karena aku udah punya tujuan yang konkret ya, aku pingin bisa keterima ISMA. Dari awal aku tahu kelemahan terbesarku tuh di bahasa Inggris. Jadi aku mulai membiasakan diri dengan lingkungan bahasa Inggris dan untungnya Presiden University kan untuk lecturingnya sama untuk tugas presentasi di kelas itu kan menggunakan bahasa Inggris, jadi itu benar-benar melatih aku untuk terbiasa dalam bahasa Inggris dan juga pastinya untuk mulai dari tontonan, dengerin musik itu coba semuanya pakai bahasa Inggris. Dan untungnya karena persiapan tersebut aku bisa dapat IELTS yang lumayan memuaskan dan bisa keterima ISMA juga. Tapi apakah cuma bahasa Inggris aja Kak? Enggak sih, nggak cuma itu aja, karena kita perlu konsistensi juga ya, karena tau gak sih kayak 1 tahun itu kan waktu yang lama ya, jadi kalau misalnya kita lupa sama tujuan kita, kadang-kadang tuh kita jadi kayak puas aja gitu loh, gak punya tujuan, terus akhirnya kayak udahlah gak usah ikut ISWA, karena temenku tuh banyak kayak gitu. Dan maka dari itu konsistensi itu diperlukan banget supaya kalian tuh bisa menggapai impian kalian. Berarti awal strateginya itu dari bahasa Inggris ya, Kak? Dari berbagai strategi yang udah kakak bangun nih untuk pencapaian itu, ada nggak sih hambatannya? Kira-kira apa hambatan terbesar yang kakak hadapi dari mencapai pencapaian itu? Oke, balik lagi nih tentang IELTS ya. Karena jujur aja bahasa Inggris tuh salah satu tantangan terbesar. Waktu pas SMA akhir aku cobain kayak tes uji coba IELTS gitu, prediksi, dan dapetnya tuh cuma 5,5. Dan aku tahu banget kalau mau keterima ISMA tuh harus dapet yang lebih dari itu. Maka dari itu, aku coba untuk kayak tadi aku sebutin, aku latihan, aku coba surround myself with bahasa Inggris, dan juga karena aku mulai latihan ya, terbiasa sama latihan IELTS-nya sendiri, karena kan IELTS juga punya format tertentu ya. Jadi kita harus membiasakan diri dengan itu, dan puji Tuhannya bisa dapat nilai yang memuaskan gitu. Keren banget berarti ya perjalanan untuk masuk ISMA ini ya, Kak. Iya. Makasih. Kakak pernah nggak sih kayak capek gitu, kayak udah gitu, udah pasrah, pernah nggak? Ada nggak di titik terendah kayak gitu? Ada dong pastinya, karena 1 tahun aku sebagai mahasiswa PU itu kan gak cuma ISMA doang ya aku pengen kejar gitu kan. Ada beberapa hal, dan karena kalau first year student tuh rasanya tuh membara banget kan, kayak mau ikut masih semua semangat organisasi sih, gitu, masih semangat ambisi ya, gitu. baru ya, mau ikut sana, mau ikut sini gitu kan. Dan akhirnya karena aku coba ikutin semua, akhirnya kayak banyak banget gitu loh jadwal yang harus aku jalanin gitu. Padat. Ya, dan akhirnya karena terlalu banyak jadwal dan itu overlapping semua, akhirnya diri sendiri tuh jadi capek. Jadinya nggak punya semangat hidup, kayak motivasi buat ngejalanin hari-hari, karena semuanya tuh kayak dikejar-kejar jadwal semua gitu. Nggak ada waktu istirahatnya gitu. Capek gitu ya kayak. Tapi gimana cara mengatasinya? Kalau buat ngatasinnya sendiri itu balik lagi kita harus benar-benar melihat jadwal ya. Kayak kita harus berusaha untuk mengorganize meeting-meeting kita, jadwal-jadwal, dan kalau memang perlu ada hal yang harus dikorbankan, itu memang harus dikorbankan. Misal kayak meeting A sama meeting B itu bertabrakan jadwalnya, berarti kalian harus pilih dong salah satu mana yang mau di-attend ya. Dan kalau misalnya kayak gitu, biasanya aku pakai skala prioritas. Misal event A ini udah mau deket nih jalannya, berarti aku memang harus datang ke meeting A. Otomatis meeting B ini mungkin bisa aku reschedule, mungkin bisa negosiasi ke panitianya, tapi kalau memang nggak bisa, ya mau gimana lagi, kita harus korbanin. Tapi nggak cuma itu aja, kita juga perlu melakukan kegiatan ekstra, yaitu dengan membaca minutes of meeting, karena gimana pun kita kalau misalnya nggak hadir, itu kan otomatis kita ketinggalan info ya. Nah, maka dari itu kita tetap harus berusaha untuk baca minutes of meeting biar nggak ketinggalan info.
Dan itu sih yang aku lakuin buat ngatasin overlapping schedule itu. Berarti pentingnya manage waktu tuh benar-benar senaruh itu ya kayak. penting banget ya. Bener banget, apalagi kalau lagi kuliah ya, anak kuliah tuh Iya, banyak banget kan Jadwalnya padat banget. Jadwalnya. Apalagi yang berorganisasi kayak kakaknya. iya kayak kalian juga. Oke, dari berbagai masalah yang tadi Kakak hadapi, kira-kira masalah yang benar-benar di luar kendali itu ada nggak sih Kak? Kalau untuk masalah itu keluar kendali ada sih waktu pas karena balik lagi ya, karena banyak banget nih jadwalnya ya, Iya, yang iya. diikutin sana sini, akhirnya jatuh sakit guys. Iya, Apa sakit Kak? karena nggak Tipes, Kak? memperhatikan. Ya tipes, emah, kena covid lagi. Iya, itu kan itu benar-benar di luar kendali ya. Iya. Aku Tiba-tiba covid gitu. Gak expect gitu. Iya, padahal aku nih tipe orang yang termasuk sangat higienis gitu guys. Kayak, maksudnya bawa hand sanitizer kemana-mana gitu kan, pakai masker kemana-mana gitu. Tapi tetap aja bisa kena COVID dan itu benar-benar unexpected banget sih. Iya. Memang nggak ada yang tahu ya Kak ke depannya gimana. Iya. Kira-kira pelajaran apa sih Kak yang dapat Kakak ambil dari masalah tadi itu? Yang kayak kena covid itu kan. Jadi apa sih pelajaran yang dapat diambil? Pertama, jangan benci diri sendiri karena maksudnya kan itu memang bukan hal yang kita inginkan dan kita juga nggak bisa mencegah itu terjadi. Jadi terima dulu kalau memang oke, aku sakit, oke, aku nggak bisa nih melakukan A atau B gitu. Berarti kita harus take rest dulu, kita coba tenangkan diri dan juga atur kembali apa yang mau kita lakukan gitu. Mungkin karena COVID aku jadi ketinggalan beberapa pelajaran dan ya udah mau gimana lagi kan ya. Berarti acceptance tuh penting banget yang pertama, dan yang kedua adalah tata pikiran biar bisa memikirkan sesuatu tuh dengan logis. Jadi misalnya nih kena COVID, berarti solusinya apa? Berarti untuk sekarang, karena aku nggak bisa belajar, ke depannya aku harus ngejar ketinggalanku. Gimana nih caranya? Berarti nanti setelah keluar dari rumah sakit, aku pertama-tama harus fokus dulu sama akademik. Jadi untuk organisasi mungkin bisa di-freeze dulu biar akademiknya kekejar. Karena gimana pun kita kuliah kan tujuannya untuk belajar ya. Untuk organisasi. Iya, makanya jadi pikirkan dengan logis apa yang mau dilakukan. Jangan terlalu terbawa emosi kalau misalnya ada masalah, karena gimana pun emosi itu nggak bisa menyelesaikan masalah guys. Kita harus berpikir dingin dulu biar satu-satu masalahnya terpecahkan. Jadi harus pintar-pintar kontrol emosi ya Kak ya? Yes, benar Iya. banget. Tapi berdasarkan topik kita hari ini, kakak percaya nggak sih kalau misalnya semuanya itu pasti ada waktunya? Semua akan terjawab pada waktunya. Benar banget sih, karena balik lagi ya, ISMA adalah hal yang aku impikan dari semester 1 dan perjuangannya panjang. Itu pun univ yang aku impikan ya, yang The University of Adelaide tuh udah pengen banget dari SMA, tapi ternyata S1 nggak bisa ke sana karena kehalang ekonomi. Dan mungkin aku waktu pas awal-awal juga kayak, ya nggak bisa nih berarti ambil S1 di luar gitu, udah ambil S1 di sini gitu. Ya memang ada lah rasa sedikit kecewa sama Tuhan ya. Cuman ternyata kalau kita percaya, pasti Tuhan tuh pasti jalan kok. Dan memang Tuhan tuh punya waktunya sendiri gitu guys. Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi yang membuat kakak nih yakin banget sama hal tersebut? Oke, kalau misalnya yakinnya tuh ya kembali lagi ya, karena rencana Tuhan tuh ada sendiri guys. Jadi kita tuh nggak bisa mendikte Tuhan kayak, Tuhan aku maunya S1 sekarang gitu di Adelaide. Ternyata nggak bisa dong. Kalau misalnya kalian tetap berpegang teguh dan kalian tetap nggak mau menghadapi realita, kalian sendiri yang bakal kecewa. Tapi kalau misalnya kalian memang berserah sama Tuhan ya, memberikan harapan kayak yaudah aku pokoknya doa aja, memang kalau misalnya ada waktunya semoga bisa kuliah di luar atau menggapai mimpi-mimpi yang lain, Tuhan tuh pasti udah nge-crafting jalan hidup kita dengan begitu rupanya biar hal-hal yang terjadi di hidup kita tuh pada akhirnya bakalan baik gitu guys. Maka dari itu, karena juga udah keterima nih kalau sampean ya mimpinya buat ke Adelaide, itu buat aku benar-benar percaya sih kalau emang segala sesuatu itu pasti ada waktunya sendiri. Berarti yang ISMA tadi itu menjadi salah satu pengalaman yang bikin kakak percaya ya sama kalau waktu itu kalau sudah itu pasti ada waktunya Kak. Yes, benar banget. Kak Vanes pernah nggak? Kak Vanes pernah nggak sih kayak misalnya punya masalah nih, tapi Kak Vanes biarin aja gitu, karena Kak Vanes udah yakin kalau misalnya so itu pasti ada waktunya. Kalau itu jangan sih kataku. Karena maksudnya kan kalau masalah ya,
Kalau kalian diamin terus, yang ada maka akan semakin membesar gitu ya. Jadi kita boleh berserah gitu ya. Mungkin kayak yaudah kita kasih aja ke Tuhan, pasti semuanya akan selesai gitu. Kan nggak boleh juga ya. Iya, nggak benar juga kan kalau misalnya nih kayak contoh simple kalian mungkin tesnya dapat jelek gitu ya, terus kalian berserah sama Tuhan, pasti bakal dapat bagus kok midtermnya. Nggak mungkin dong, gitu kan? Pasti Berjuang dulu ya. Iya, terlepas lah ya Kak. itu namanya pasrah doang ya, tanpa berusaha. Iya. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih, oh midtermku mungkin ujianku ini jelek ya, berarti aku harus belajar lebih dan juga tekun biar midtermnya bagus gitu. Nah, kalau misalnya kita berusaha, pasti Tuhan tuh bakal kasih jalan, kayak bakalan bantuin kalian. Mungkin kalian jadi lebih gampang memahami pelajarannya karena kalian spend waktu lebih banyak untuk memahami pelajaran tersebut, dan mungkin pada akhirnya midterm kalian bisa lebih bagus gitu guys. Jadi semua itu perjuangan ya kak. Iya. Intinya itu berusaha ya guys, Iya, jangan guys. pasrah. Bener banget. Menurut pendapat kakak nih, kan banyak yang lagi viral itu kayak healing atau me time gitu ya untuk menenangkan diri. Nah, kalau menurut kakak sendiri, penting nggak sih healing atau me time itu? Dan bagaimana cara Kak Vanes untuk menenangkan diri dari suatu masalah? Oke, pertama-tama healing atau me time itu nggak salah guys. Itu tuh bagus untuk menenangkan pikiran kita. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, masalah itu nggak bisa dibiarin. Kita nggak bisa cuma berserah terus masalahnya selesai. Jadi ingat, kalau misalnya kalian udah healing, udah me time, udah self reward, kalian harus membuat reward itu jadi penyemangat kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena gimana pun, kalau misalnya masalahnya nggak kalian hadapin, kalian cuma menghindar terus dengan kedok healing atau me time, ya pada akhirnya masalahnya bakalan jadi lebih runyam dan kaliannya ujung-ujungnya bakal lebih pusing lagi gitu. Iya. Jadi nggak salah guys untuk me time atau healing gitu. Kalau aku pribadi, kalau untuk me time ya biasanya aku kasih spend waktu di mana itu free. Jadi aku bisa melakukan hal apapun yang aku mau gitu. Mungkin aku punya hobi ngerajut by the way gitu. Jadi ya Dijual nggak? dijual bisa pesen aja guys. Bisa custom order juga. Makasih lo ya buat Nanti ditulis aja. Ini ada kak, tokonya. Oke, back to the topic ya. Iya, Jadi misal nih aku punya spend waktu nih tertentu untuk ngerajut, atau mungkin untuk nonton, mungkin yang suka drakor, healingnya drakor gitu kan ya. Netflix ya. Atau mungkin healingnya kopi atau healingnya makan. Jadi terserah kalian. Kayak kadang-kadang tuh aku juga kasih spend waktu free untuk melakukan apapun gitu. Kadang-kadang itu kan memang jadi bikin apa ya? Jadi refresh lah ya gitu. Bener banget itu sih. Tapi masalah tuh dihadapin ya Kak ya. Iya, Dihadapin ya kak. bener banget. Oke, mungkin tadi itu jadi last question kita ya kak. Thank you so much Kak Vanes for sharing with us today. Well, Vita, now you don't need to be sad anymore because every problem must have a way out. Well, whether it is sooner or later. Yes, Kai, I'm sympathetic by her. We don't just stay silent and mourn the sadness, but we must quickly take a stand and move. That's right. Remember, friends, don't because everything has its time and you become complicated waiting for the time to come. If you also feel the same, don't drag on the sadness. Get on because this is not the end of everything. Everything must have an answer. That's right. Don't make the problem a burden. Because with problem, we can learn many things. Maybe there is last statement from Kak Vanes to the audience before we close the episode for today. Oke, percaya aja guys kalau semuanya itu udah Tuhan yang nyusun. Jadi berserah itu baik, tapi jangan lupa buat berusaha. Dan pasti Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah daripada yang kita bayangin. Gitu sih. Oh, benar banget. Okay, once again, thank you so much for being present in this episode, Kak Vanes. It's really insightful. Yes, especially since this often in everyday life. Thank you also to the audience for listening to our episode. And I would like to remind you, don't forget to like, subscribe, comment, and share to your friends. So, before we end today's episode, how about we shout out our tagline together? Yep, let's go. Maybe Kak Vanes can also join. Okay. MSB Broad Talk 2024. Get ready to be updated. Never get bored with us. Bye.